warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai dengan belajar mawaris ini, kita baca Al-Fatihah kepada Rasulullah, pada Sayyidul Anbiya dan guru kita dan musannif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pelajaran, saya tampilkan beberapa dalil dari surah An-Nisa ya. Wa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah. Innallaha kana 'aliman hakima. Dan orang tua kalian dan anak-anak kalian tidak mengetahui ayyuhum di antara kalian aqrabu yang lebih dekat lakum kepada kalian naf'an manfaatnya. Faridatan, inilah adalah ketetapan minallah dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'aliman, adanya Allah, aliman maha mengetahui, yang hakiman maha bijaksana. Dan sabda Rasulullah SAW ya, wala Rasulullah SAW, ta'allamu faridata, belajarlah engkau ilmu faraid, allamu ha, dan ajarkanlah dia anasa kepada manusia. Fa ini, sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah, imru'un, adalah orang maqbudun yang akan wafat. Fa inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini, sayuqbadu, akan dicabut, wa yazharu, dan akan tampak alfitanu, fitnah-fitnah, jama taksir ya, hatta yakhtalifa, sehingga timbullah perselisihan, isnani, di antara dua orang, fil faraidi, dalam bagian yang telah ditetapkan. Wala yajidani, maka tidak dia temukan di antara keduanya, man, orang, yafsilu, yang bisa memutuskan, bainahuma, di antara keduanya. Hadis syarif, itu hadis Rasulullah. Pengarang kitab ini adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya, seorang dosen. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 11, yusikumullah, Allah telah mensyariatkan kepada kalian fi auladikum, dalam anak-anak kalian, lidzakari, untuk anak lelaki, mithlu hadzal unsayin, seperti bagian dua anak perempuan. Fa in kunna nisaan, maka jika adanya perempuan tadi, fauqa thnataini, dua anak perempuan lebih, falahunna thulutsa, maka baginya adalah 2/3 matarokah, dari harta tinggalan. Wa in kanat wahidatan, maka jika adanya kalian punya satu anak perempuan, falahan nisfu, maka baginya setengah apabila tidak ada pewaris laki-laki, asobah, yaitu anak perempuan, anak laki-laki, abangnya, kakeknya, ayahnya, dan ke atas. Ini rumusnya, satu anak laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Satu anak perempuan tidak ada pewaris laki-laki, asobah, sama dengan setengah dari harta warisan. 2 atau lebih anak perempuan sama dengan 2/3 dari harta warisan apabila tidak ada asobah. Lihat di papan tulis, anak laki-laki ya, apabila dia mati orang tuanya, keduanya, dan tidak mempunyai saudara, apabila dia sendiri, maka dia dapat seluruh hartanya. Apabila dia bersama dengan saudaranya laki-laki yang lain, maka dia dapat asobah, yaitu sisa dari dibagi-bagi dari beberapa orang saudara itu. Kalau bintun adalah anak perempuan dapat setengah kalau dia sendiri ya, apabila tidak ada anak laki-laki, asobah atau asobah ya. Asobah itu anak laki-laki, bapak, kakek ke atasnya. Dan itu apabila dia 2 orang atau lebih, maka dia dibagi dengan beberapa orang saudara perempuan itu 2/3 ya. Apabila lebih banyak lagi, tidak asobah, bagi-bagi sisa. Ini adalah permasalahannya. Apabila 2 orang anak, yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, orang tuanya meninggal ya. Ini, maka anak laki-lakinya, yaitu ibnun, mendapat 2 bagian, sedangkan bintun mendapat 1 bagian. Kemudian ditaruh di atas ya. Kita punya warisan 18 dirham. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. 1 dikali 6 sama dengan 6. Kenapa bagian anak perempuan lebih sedikit daripada laki-laki? Karena pertama ya, biaya hidup wanita itu telah dicukupi oleh laki-laki, yaitu ayah, suami, dan anaknya. Yang kedua adalah wanita tidak dibebani nafkah oleh seorang pun. Wanita itu menafkahi dirinya sendiri. Apabila dia memberi kepada suaminya atau anaknya, maka itu adalah dihitung sedekah dalam agama ya. Yang dinafkahi laki-laki itu banyak. Laki-laki mendapat tanggungan menafkahi ibunya, istrinya, anak-anaknya. Jadi makanya yang dinafkahi laki-laki itu banyak. Sekarang saya menjelaskan hukum anak laki-laki dan hukum anak perempuan. Yang tadi ya, firman Allah Ta'ala tadi ya, lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ayat pertama itu menunjukkan hukum sebab. 1. Jika seorang mati meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan saja, maka harta dibagi di antara keduanya. Laki-laki mengambil 2 bagian dan perempuan mengambil 1 bagian. Seperti yang dicontohkan yang tadi ya.
Yang kedua, jika ahli warisnya kumpulan dari laki-laki dan perempuan, maka mereka mewarisi yang bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, ketiga, jika bersama anak, yang anak perempuan dan anak laki-laki itu ada ashabul furud. Ashabul furud itu ibu dari si mayit dan ayah dari si mayit, atau saudara laki-laki dari si mayit dan saudara perempuan dari si mayit, atau suami dari si mayit atau istri dari si mayit. Maka pertama, harta tersebut harus diberikan kepada ashabul furud yang tadi disebutkan, ibu, ayah, saudara perempuan, saudara laki-laki, suami dan istrinya si mayit tadi. Kemudian sisanya baru dibagi di antara anak-anaknya. Yang keempat, jika mayit meninggalkan satu anak laki-laki saja, maka ia mewarisi seluruh harta. Seluruh harta untuk dia ya. Yang kelima, hukum cucu bagi anak laki-laki adalah menempati tempatnya anak jika tidak ada anak. Misalnya ya, cucu tadi menempati tempatnya anak laki-laki yaitu jika bapaknya si anak ini meninggal, kemudian telah meninggal lama, kemudian kakeknya tadi meninggal dan kakeknya tadi tidak punya anak selain bapaknya tadi, maka cucu tadi mendapatkan bagian yang harus didapatkan oleh anak laki-lakinya tadi gitu.